Ya kalau ngomong asal daerah lu lagi di Palembang, ngeliat kondisi Palembang sekarang, lu pengen gak sih maksudnya berbuat, gue pengen nih majuin futsal di Palembang gitu. Pengen banget malah bang. Kalau misalnya ada satu tim aja bos-bosan yang berani jor-joran, bos-bosan yang investasi untuk futsal di Palembang, gue pengen balik ke Palembang bang. Pengen bela daerah gue Tanah sendiri. kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tops bersama gue Aryo Sanjoyo. Kali ini di segmennya Topcast. Seperti biasa di Topcast kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial yang pastinya bisa lo dapatkan banyak ilmu bermanfaat dari tamu kita hari ini. Nah sebelum gue kenalin si tamu kita hari ini, kenapa ada lalu? Jadi tamu kita hari ini adalah salah satu atlet futsal profesional, pernah di timnas juga, dan yang gue salut dari beliau adalah konsistennya nih. Jadi performanya walaupun udah lama ada di dunia futsal, udah malang melintang, tapi performanya masih terjaga dan masih dalam peak performance menurut kita ya. Karena udah produktif banget nih sama gol-golnya di PFL kali ini. Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk Reza Yamani. Halo pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat bang. Oke. Orang condet nih. Condet aja. Condet bang. Oh, oke. Nah ini beliau ini adalah salah satu atlet futsal yang udah lama aja. Lu mulai karir tahun berapa? 2011. 2011. Itu SMA. SMA kelas 3. SMA kelas 3 lu udah mulai karir profesional ya? Iya. Itu masih di kampung halaman dulu ya? Iya, Sriwijaya United. Lu tuh orang asli Palembang? Palembang. Lahir Palembang? Lahir Palembang. Dan sampai SMA di Palembang? Di Palembang. Palembangnya atau mana nih? Kan ada orang yang di Muara Enim atau enggak di Ogan Ilir, tapi yang punya Palembang. Palembang Ya? Iya, di Berarti kota. itu pacak bahasa Palembang. Paca dikit-dikit ya. Gue bisanya itu doang, diajarin Risur. Ada teman kita orang Palembang gitu. Iya, Adminnya iya. Toskor tuh orang Palembang. Oh. Jadi kalau perhatiin banyak caption-captionnya atau enggak dia jawab caption pakai bahasa Palembang. Emang ngaco tuh. Nah, ya, sekarang kan udah tahun keberapa nih di PFL lu berarti? Dari tahun 2011. Berarti ada 13 tahun ya, sekitar 13 tahun ya. Iya, tapi 2012, 13, 14 aku Vakum. Vakum dari pro. Iya, dari pro. Karena Kuliah, Bang. oh, kuliah. Kuliah dulu di Palembang. Di Palembang ya. Iya. Boleh tahu nggak ngambil jurusan apa lu? Manajemen, Bang. Manajemen. Iya. Oh, banyak anak futsal tuh ngambilnya manajemen ya? Iya. Terus pas vakum itu benar-benar nggak main futsal sama sekali atau masih ikut di kampus? Masih ikut turnamen antar kampus aja, Bang. Livuma bukan? Iya, tapi di Palembang kayak Livuma di Palembang itu. Oh, ada ya Livuma di sana ya berarti? Ada antar kampus aja dia. Nah, berarti kuliah berapa tahun tuh waktu itu? 4 tahun kah? Iya, 3,5 tahun lah, Bang. 3 tahun setengah. Terus akhirnya baru lanjut 2015 lanjut 15 Pinky Boys. Iya. Oh iya. Dan berarti dari Sumatera Selatan ke Sulawesi Selatan. Iya. Jauh banget itu ya? Sama-sama selatan. Berarti itu pertama kali keluar dari Palembang, Iya, merantau. Gimana perasaan? Tapi TC-nya di Jakarta dulu, Bang. Oh iya, TC Baru Jakarta. ke Makassar. Walaupun emang home base-nya sebenarnya di Makassar kan, Iya. Pinky Boys itu waktu itu ya. Berarti bareng siapa? Bareng Suni waktu itu ya? Suni Uta. Suni Uta, oh Iya. jangkung-jangkung semua itu. Nah waktu itu berarti di Pinky Boys setelah balik dari sebelumnya Sriwijaya, langsung dapat ya lumayan lah ya waktu itu ya. Dapat prestasi yang Peringkat 4. peringkat 4 ya. Iya, peringkat Dulu 4. ada Final Four gak sih? Ada. Oh lu masuk Tetap peringkat ada. 4 Final Four. Iya. Buat orang yang baru comeback dari vakum kayaknya lumayan aja ya. Iya. Walaupun ya sebelumnya pernah waktu di Sriwijaya Sriwijaya Final Four. Final Ya, Four Pinky juga? Boys juara 2. Oh Pinky Boys juara 2. Juara dua. Nah, makanya gue inget gue Pinky Boys kira Juara 2. Waktu Sriwijaya Final Peringkat Four. 4, iya. Nah, pertanyaan paling mendasar deh yang mungkin teman-teman viewersnya Top Score nih penasaran nih. Menjaga performa selama kurang lebih 2011 sampai 2013, 12 atau 13 tahun. Apa sih rahasia seorang Reza Yamani bisa tetap dalam performa puncak gitu? Ya yang penting pola hidup, Bang. Pola hidup. Terus kalau nggak ada liga tuh ya minimal latihan sendirilah. Mandiri ya. Mandiri, jogging gitu, tetap ada aktivitas. Lu tuh ada menu latihan khusus nggak, Ja? Nggak ada sih, Bang. Jadi kalau latihan kalau emang lagi pengen aja gitu Lagi pengen jogging. Pokoknya badan nih kalau nggak olahraga nggak enak gitu, Bang. ya? Wah, keren. Iya. Kayak gue banget itu. Jadi hampir pasti setiap hari pasti olahraga. Nggak juga sih, Bang. Tergantung badan aja. Lagi pengen olahraga, tapi seminggu bisa 4 kali. Oh, seminggu bisa 4 kali. Iya. Walaupun nggak ada latihan. Iya. Kayak sekarang udah mulai latihan lagi belum sih? Udah persiapan liga malah, Bang. Udah liga. Iya, kan kemarin sempat libur ya, libur lebaran, terus karena vakum karena seri wanita dulu ya kemarin ya. Iya. Yang PFL yang perempuannya. Nah, sekarang udah mau mulai lagi nih Udah Tops nih mulai lagi. pekan ke 10 apa 11 ya sekarang ya.
10 apa 11 kayaknya. itu iya bang. Pokoknya 10 atau 11 lah. Nanti akan ada di Lampung ya. Mm-mm. Nah selain tadi menjaga kondisi ya kita bilangnya, ada lagi nggak yang kira-kira ini adalah seorang apa ya, ramuan atau mungkin formula atau rahasia seorang Reza Yamani bisa tetap dalam performa yang stabil gitu? Ya mungkin ini bang apa? Minta doa orang tua tuh bang. Nah, paling penting itu bang. dia. Restu orang tua itu paling penting kayaknya menurut gua. Karena ridho Allah, ridho orang tua ya. Iya. Yoi, Ustadz nih di depan gua nih. Nah, ngomong-ngomong soal orang tua, lu didukung sama orang tua main futsal aja? Didukung bang. Dari awal? Awal enggak. Oh, awal enggak? Awal enggak. Emang mulai futsal kapan? Futsal kelas, kalau di profesional kelas 3 SMA. Terus maksudnya mulai main-main di sekolah? Dari SMP bang. Dari SMP? Iya, SMP, SMA kelas 1 tuh pertama nggak didukung. Capek doang katanya, bolak-balik ngasilin uang enggak. Kasihan badan gitu. Kata orang tua gitu? Iya. Tapi kesini ada pemasukan, ada gaji, jadi baru didukung sama orang tua. Oh gitu, jadi ada hasilnya. Ada hasilnya, iya. benar. Namanya orang tua kan pasti pengen anaknya apa ya, hidup aman, sejahtera gitu ya. Sekolah yang benar dah. Sekolah gitu. yang benar. Sama banget tuh kayak gue tuh. Kalau ya gila, so atlet banget gitu. Nah, emang kalau background keluarga lu apa sih, Jak? Kalau boleh tahu? Biasa bang, karyawan. Nggak ada yang olahragawan? Nggak ada. Atlet keluarga nggak ada? Tapi nggak ada, suka olahraga? Suka. Nonton futsal, bola suka ya? Nah, kenapa lu akhirnya milih jalur olahraga di saat keluarga lu nggak ada yang backgroundnya atau mungkin basicnya olahraga? Ya nggak kepikiran juga sih bang. Ya tiba-tiba senang aja main futsal. Pertama SSB dulu main bola. Oh, main bola awalnya? Iya, SSB main bola. Tapi sampai sini akhirnya rezekinya di futsal. Oke. Pengennya sih main bola. Awalnya pasti pengen jadi atlet bola. Iya. Sriwijaya dulu. Dulu Bang Sumsel bang. Oh, waktu main bola di SSB Sriwijaya bukan? Enggak. SSB Pusri namanya bang. Oh, punya Pupuk Sriwijaya. Oh ya, BUMN-nya sana ya. Mm-mm. Karena emang di Palembang kan bolanya gila banget ya. Sriwijaya tuh pas pindah dari Persijatim kalau nggak salah dulu. Iya, pindah ke Sriwijaya udah kacau iya. tuh. Nah, mungkin anak-anak Palembang akhirnya punya mimpi, gue harus masuk Sriwijaya. Iya. Sama dong lo pasti kan. Iya. Itu akhirnya masuk SSB, tapi jodohnya di futsal. Momen apa yang ngebuat lo akhirnya mungkin hijrah dari bola ke futsal? Ya karena kayak susah sih bang kalau main bola, mungkin kayak kebanyakan ada orang dalam gitu kan bang. Iya tapi ya udah rezekinya udah di futsal lah. Tapi akhirnya udah fokus di futsal aja ya. Iya. Itu mulai SMA berarti di futsal. Di futsal SMA kelas 3. Ikut turnamen kayak dulu ada apa ya? Pokari kayak gitu ada gak sih? Pokari, naiknya dari Pokari bang. Oh, mulai awalnya Pokari iya, justru. Juara terus top skor Pokari. Akhirnya baru ditarik Bang Sumsel. Oke, baru tarik Bang Baru Sumsel. Bang Sumsel merger sama Sriwijaya. Jadi lo sekolah sambil turnamen. Emang diizinin sama sekolahnya? Diizinin bang. Dapat dispensasi ya? Dapat. Tapi aman ya, maksudnya lulus lah. Aman. Tapi kalau juara nilai aman bang. Iya, kalau nggak juara yang bahaya. Bahaya. Nah, ngomong-ngomong awal karir berarti ya. Ingat gak lu pertama kali apa ya, kan tadi lu bilang orang tua ngizinin ketika itu mulai menghasilkan. Ingat gak momen pertama kali lu main futsal dan dibayar? Di Bang Sumsel bang. Jadi langsung pas profesional? Enggak. Bang Sumsel tuh klub amatir. Oke. Tapi tiba-tiba merger sama Sriwijaya akhirnya di liga profesional. Kan sponsor utamanya Bang Sumsel. Nah dari Bang Sumsel kan, kalau masuk Bang Sumsel itu impian pemain-pemain Palembang mau masuk ke Bang Sumsel. Masuk maksudnya sebagai pekerja jadi enggak, masuk jadi tim. Oke. Karena di Bang Sumsel ada gaji per bulan. Oke. Iya. Jadi bayarnya bukan per pertandingan. Per bulan gaji. Udah kayak klub profesional dia. Karena kan banyak ya tim-tim daerah yang amatir ya. Bayarnya ya kalau hari ini ada turnamen, ada pertandingan baru dibayar. Iya. Bang Sumsel udah gaji. Udah ada gaji. 2011 tuh. 2011. Berapa aja waktu itu? Boleh tahu nggak? Gaji pertama kali 1 juta bang. Oh, untuk amatir. Untuk kan Bang Sumsel ya? masih amatir ya. Tapi udah lumayan lah. Iya. Anak SMA dapat gaji 1 juta di tahun 2011 kayaknya udah bisa. Iya. Dogem tiap minggu tuh. 1 juta tuh. Iya, tapi kalau gaji liga beda. Oh, beda lagi. Beda lagi. Berarti lo sempat ngerasain gaji amatir berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Baru lanjut ke gaji liga. Naik dong pastinya kan. Naik liga waktu itu sama PON barengan bang. Jadi gaji liga sama gaji PON 2012 ya. Timnya sama? Sama. Oh, jadi tim Bang Sumsel itu jadi tim
PON juga. Tim Liga Sriwijaya United sekalian tim PON 2012 di Tembilahan Riau. Di Riau. Oh, praponnya di Tembilahan waktu itu ya? Iya. Di Indragiri Hilir Riau ya berarti ya. Nah berarti udah naik tuh gajinya tuh. Iya. Semakin yakin di futsal berarti dong. Iya. Nah kenapa lu berhenti dan lu mutusin buat kuliah? Karena di 2013 juga futsal off bang. Kan nggak ada liga. Benar. Iya. Dan lu ngerasa udahlah mendingan kuliah dulu aja. Kuliah dulu aja. Kuliah dulu terus ya fokus kuliah sama ikut turnamen-turnamen di kampus. Momen apa yang akhirnya ngebuat lu balik lagi deh comeback ke futsal? Karena di kuliah kayaknya udah saatnya dah ngerantau, udah selesai kuliah pengen ngerantau. Karena di Palembang kayaknya udah mulai nggak berkembang bang. Oke. Ke semakin ya tahun-tahun ke depan udah mulai futsalnya ya. Iya, nggak terlalu berkembang. Kalau aku di sini terus ya gini-gini aja. Jadi beraniin diri dah ngerantau. Kenapa berani merantau? Apa ada jaminan di sini bakal dapat tim? Apakah ada jaminan main di Pinky Boys tadi bang? Oke, karena emang udah di calling berarti sebelumnya. Iya. Sama siapa aja? Yang ngajak pertama kali itu Bang Karismawan. Karismawan. Itu senior aku di Sriwijaya United bang. Lu ngerantau aja ke Jakarta nanti di sana ada pelatih kenalan gua, terus main di klub-klub liga, seleksi-seleksi. Oh belum dikasih tahu bahwa main di Pinky Boy. Jadi aku pertama kali ke Jakarta dulu bang, seleksi-seleksi, ikut Prapon DKI pertama kali. Oh lah kok bisa? Iya. Kan sebelumnya di PON Sumsel ya? Iya, 2012 itu. Oh, oke, terus pindah ke DKI. Ke DKI ada maupun ya PON mana ya 2016 Jabar. Oh Jabar, PON Jabar 2016. Itu berarti angkatannya Rio ya. Rio tapi mainnya di Ternate Maluku Utara. Iya, aku malah ponnya di Jabar, praponnya di DKI. Oh gitu. Bareng siapa waktu itu di Jabar berarti? Jabar Suni. Oh Suni. DKI-nya? DKI barengan ya Romel CS bang, Romel, Alfajri. Iya. Sama Andre Armaji. Kok bisa ya praponnya di DKI tapi ponnya di Jabar ya? Iya. Dulu masih bisa kali, sekarang agak susah ya. Iya. Nah setelah prapon berarti ikut seleksi. Ingat nggak seleksi di mananya waktu itu? Ikut Antam bang, Antam futsal. Oh Antam. Oke. Karena kalau dibilang lu berani merantau dari Sumatera ke Jakarta tanpa ada jaminan, nekat ya? Nekat. Iya kalau ada channel lebih enak bang. Bener. Tapi kalau nekat-nekat doang, kayaknya berat juga bang. Iya ketika lu kesini kan belum ada jaminan klub kan? Iya. Yang bikin lu bener-bener yakin dan berani apa tuh? Karena ada Bang Aris tadi bang. Oh iya. Ada yang ngejamin lah ya. Ada yang ngejamin. Ngebantu gitu. Akhirnya bisa keterima di Pinky Boys, gimana ceritanya? Seleksi dulu bang. Seleksi. Okay. Bang Aris tuh ada kenal pelatih. Dari situ seleksi main. Udah diterima alhamdulillah. Ikut Pinky Boys. Dan alhamdulillah langsung runner up ya? Iya. Nah pertama kali itu langsung runner up. Perjalanan karir lu selama dari Pinky Boys terus pindah ke Elektrik dulu berarti ya? Atau Famous dulu sih? Enggak, dari Pinky Boys ke Elektrik 2016. Dulu kan? Elektrik dulu rambut masih pirang semua bang. Oh zamannya siapa? Bang V Bang V ya? Bang V yang rambut semua dipirangin. Itu dulu apa sih motivasinya sih? Enggak sih bang, emang ya udah kita bikin seru-seruan aja. Oh seru-seruan? Iya, kita pirangin aja semua rambut. Udah pirang semua seluruh pemain. Ini fenomenal banget tuh. Itu emang kemauan sendiri atau emang kesepakatan kali ya? Kesepakatan. Terus mau jalannya gimana waktu rambut pirang? Emang ya udahlah gitu. Ya udahlah bang, emang udah harus semua tim kesepakatan. Kompak ya? Kompak. Mau nggak mau. Tapi ngaruh aja sama permainan. Menurut lu? Enggak sih bang. Ngaruh. Kalau sekarang ngaruh buat konten sih sebenarnya. Jadi rame tuh kontennya tuh. Gitu. Di Elektrik setahun. Terus pindah. Habis itu Pakum kan? Iya. Elektrik. Terus pindah ke Famos. Nah di Famos kayaknya nih ya. Momen yang lo ngerasa mungkin ini mulai titik balik juga. Bisa cerita aja selama di Famos yang lo rasain apa, terus capaian apa yang ngebuat lo akhirnya wah gue semakin yakin nih di futsal Indonesia nih. Ya pasti Famos kan juara bang. Juara. Dan Famos juga baru juara tuh. Pertama kali. Terus ya emang pemainnya bagus-bagus bang. Waktu 2017 rata-rata timnas kan. Terus pemainnya rata-rata timnas. Tapi cobaannya banyak bang. Apa tuh? Kalah dulu bang, kebanyakan kalah. Tapi di akhirnya alhamdulillah bisa juara. Jadi di Famos ingat bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Oke. Nah waktu di Famos
apa yang ngebuat apa ya? Menurut lo faktor apa yang akhirnya ngebuat Famos yang tadinya awalnya kalah terus, tapi di akhirnya jadi juara? Mental sih bang. Mental. Iya, karena waktu itu pemain-pemain di Famos emang udah rata-rata lama di timnas nasional. Ya mentalnya udah top lah. Udah teruji. Siapa biasanya yang kan kalau kalah down gitu bang. Tapi mereka alhamdulillah bisa bangkit. bisa comeback ya? Iya. Siapa pemain yang jadi kunci ngebalikin mental teman-teman saat itu menurut lo? Di situ kemarin ada pelatih juga bang, pelatih Belanda kan. Oh iya, Hisam Ben Hamu. Dia bukan seorang pelatih aja, dia kayak motivator juga bang. Oh, oke. Jadi penting banget ya? Penting banget. Jadi bukan sekadar ngelatih aja dia, tapi motivator diri itu jago banget dia. Oke, jadi dia yang menurut lo ngebalikin mental anak-anak yang awalnya kalah akhirnya bisa jadi juara. Dan terbukti ya. Iya. Nah itu juga momen yang ngebuat lo akhirnya masuk timnas. Timnas 2016 ke 17 ya. Dari PON sebenarnya sih bang udah. Oh, di pantaunya udah dari PON. Iya, juara di PON, main bagus di PON, juara, terus ke timnas langsung ke Famos. Oke. Nah, ketika momen di timnas kan itu kayaknya impian semua atlet profesional aja. Lo waktu dapet timnas itu perasaannya gimana sih? Nyangka apa nggak nyangka? Sebenarnya sih nggak nyangka bang, tapi yakin bang, karena di PON lagi bagus, masuknya kunci kemenangan Jabar. Ya, juara di Jabar, terus di Famos juga langsung juara, jadi yakin juga masuk di timnas. Terus bangga banget karena anak Palembang pertama yang di timnas. Oh, itu jadi cita-cita iya. biar jadi anak Palembang pertama dah di timnas. Sorry, itu ada apresiasi atau mungkin dinotis sama pemerintah kota, provinsi? Enggak ada bang. Enggak ada. Walaupun ya sampai sekarang ada lagi sih anak Palembang yang masuk ke timnas? Enggak ada. Berarti lu satu-satunya ya? Iya. Wah, gokil. Anak Palembang pertama dan satu-satunya di timnas futsal Indonesia. Gila, keren banget ya. Tapi emang sih Palembang ya nggak tahu ya, belakangan juga futsalnya emang lagi lesu. Kecuali ceweknya Tapi di daerah juga bang. Muara Enim sama sekarang ada apa ya? Putri Sumatera Selatan sama Muara Enim. Ada dua, dia punya dua kan ya. Nah, kalau ceweknya lagi lumayan bagus nih Palembang. Bos-bosannya ada lah ya. Bos-bosannya ada. Ya, cowoknya nih nggak ada nih. Nggak ada. Tapi kalau lapangan bang standar internasional. Ya kan dulu kalau misalnya masalah fasilitas olahraga, pertama Jakarta, kedua Palembang, gara-gara Asian Games, SEA Games. Harusnya ada lah ya beauty-beauty. Harusnya ada lah bang, tim salah satu aja tim dari Palembang yang putra gitu. Ya kalau menurut lo apa sih faktor yang ngebuat ya fasilitas ada, terus gue nggak tahu bibit-bibitnya ada atau enggak di sana. Apa sih faktor yang buat lo kayak Palembang atlet futsalnya nggak naik lagi? Ya kurang bos-bosan bang. Bener ya. Iya. Kalau jadi kan di futsal ini kayaknya bos-bosannya nggak ada untung bang. Bener. Mungkin orang-orang bos-bosan Palembang ngapain gue di futsal? Untung nggak ada. Bener sih. Harus ada orang yang cinta banget sama futsal gitu bang. Jadi ngeluarin duitnya ya hanya karena dia cinta futsal, bukan untuk dapatin untung. Dari pemerintahnya juga nggak ada nih, Pak Gubernur gitu, Pak siapa Herman Deru sekarang. Iya, di futsal belum bang. Belum terlihat lah. Padahal futsal sekarang menurut lu gimana aja? Maju bang. Dibanding berkembang banget. Karena? Iya karena prestasinya sekarang kan mana bisa nyaingin Thailand gitu. Betul. Bang. Udah maksudnya sekarang futsal malah lebih berkembang dari bola. Kalau dari prestasi futsal jauh di atas sepak bola Indonesia. Tapi memang ya perhatiannya mungkin ya sekarang. Iya, itu benar. Ya walaupun sekarang kalau lihat industrinya udah maju aja, udah banyak brand masuk, terus juga pemain juga lebih sejahtera gitu ya. Nah itu harusnya udah jadi alasan supaya futsal di daerah-daerah juga bisa maju gitu. Nah ngomong-ngomong soal industri futsal, menurut lo apa bedanya ketika lo pertama kali masuk futsal di tahun 2011, kemudian ngikutin futsal dari tahun 2015 balik lagi sampai sekarang, bedanya di mana aja? Ya berkembang banget lah bang. Pertama berkembang banget, yang kedua ya futsal masih kayak minoritas lah dulu. Nggak terlalu futsal bukan jaminan hidup. Tapi sekarang kesini bang, futsal bisa jadi jaminan hidup. Karena kalau lo gajinya semakin melangit lah ya. Alhamdulillah ya. Nah selain gaji deh, apa yang buat faktor kayaknya udah nih lu misalnya ketemu adik-adikan lah, udah join aja futsal udah jamin kok sekarang gitu. Ya mungkin udah banyak sponsor-sponsor yang masuk ke futsal. Kalau dulu kan sponsor-sponsor masih ragu lah turun ke futsal. Tapi semenjak kesini banyak prestasi futsal. Apalagi kalau nanti bisa masuk Piala Dunia, timnas futsal.
udah makin bisa jadi jaminan hidup futsal Bang. Bener, karena mata dunia udah mulai geser ke Indonesia juga nih. Iya, apalagi sekarang pemain-pemain luar kayak Ricardinho main di Indonesia kan tujuan ya mata dunia ngelihat lah Indonesia. Berarti emang masa depan futsal bisa dibilang masih cerah lah ya. Masih cerah. Kecuali nanti ada yang ngebuat ini jadi nggak cerah lagi gitu. Biasanya sih, nggak berani ngomong lah kita ya. Nanti kena juga kita ya. Nah, kalau faktor perbaikan yang harus dilakukan di futsal sekarang dari segi kompetisinya kah, federasinya kah, atau apanya menurut lo sebagai pelaku, sebagai atlet, apa yang harus dilakukan? Ya paling kalau bisa sih Bang, liga kayak ada Final Four lagi. Nah, ini menarik nih. Iya. Dari seorang pemain menginginkan liga ada Final Four. Iya. Gua nggak tahu kenapa federasi akhirnya ngebuat ini udah tahun kedua berarti ya. Tahun kedua nggak ada Final Four berarti ya. Nah, kenapa menurut lo harus ada Final Four? Ya karena kayak nggak gimana ya Bang, kayak nggak pecah aja. Juaranya tuh kalau pakai Final Four lebih pecah. Oke. Contoh tahun lalu Cosmo peringkat 3 ya? 3. Peringkat 3. Masih ada peluang jadi juara harusnya kan kalau ada Final Four gitu. Terus kalau udah juara misalnya poinnya udah peringkat 1 udah jauh banget, udah ketahuan juara. Ya kayak nggak seru aja Bang, tapi kalau kayak di Spanyol kan 1 sampai 8 klasemen dulu, peringkat 1 sampai 8 diadu lagi. Buat ke Final Four. Buat sampai juara. Iya. Dari segi pemain ngebuat itu lebih menarik gitu aja. Iya, jadi masih ada peluang. Terus ya juaranya pecah kayak di Jogja rame banget Bang, Final Four nih di Jogja. Oh iya, udah nonton pada rame-rame gitu. Nah, kalau misalnya Final Four seandainya nih tim lo misalnya Cosmo di Final Four, di klasemen peringkat 1, tapi akhirnya nggak jadi juara, kan sedih juga aja. Iya. Adil nggak menurut lo? Ya rezeki-rezekian lah Bang. Kan misalnya nih yang posisi 1 poinnya jauh nih, misalnya poinnya 50 lah. Iya. Posisi keduanya 48, posisi ketiganya 45, posisi keempatnya 39 misalnya. Jauh kan sama yang 1. Tau-tau yang juara yang posisi 4, gimana menurutnya? Ya udah rezeki yang keempat berarti. Berarti emang Final Four ya tetap bisa diterima ya? Tetap jalan aja Final Four. Tapi lebih pecahnya Final Four lah Bang. Bener, karena kalau dilihat Final Four semua lebih prepare di finalnya jadinya. Adil nggak adil jadinya. Dan seremoninya enak ya jadinya. Lo habis juara, keringet belum kering, angkat piala. Iya. Kalau di liga mungkin nggak kayak gitu ya. Iya, kan patokan kita kan misalnya liga terbaik mungkin Spanyol kan. Ya Spanyol udah ngejalanin apa liganya seperti itu sistemnya. Ya mungkin kita juga bisa ngejalanin kayak di Liga Spanyol. Bener. Jadi nggak ada jual beli pertandingan gitu Bang. Benar. Tapi kalau dari gue sebagai penikmat lah, sebagai penonton, benar sih Final Four itu menarik karena tadi ketika kita datang kita udah tahu nih hari ini siapa yang juara. Iya. Gitu. Kalau misalnya liga kan bisa jadi di pekan kesekian udah ada juaranya, dan itu yang tadi gue bilang dia akan angkat piala saat keringetnya belum kering. Iya. Kalau liga masih menutup masih ada kemungkinan lo ngangkat piala seminggu kemudian, 2 minggu kemudian gitu, masih panjang ya. Nah mungkin ini nih saran juga ya buat federasi gitu. Kayaknya emang Final Four ini menarik buat futsal. Kalau untuk bola kita nggak tahu lah ya, gitu. Tapi kalau untuk futsal kayaknya masih oke lah. Tapi emang di teman-teman lu di anak-anak futsal gitu pada pengen ada Final Four? Iya, kebanyakan sih Bang. Lebih pengen ada Final Four. Karena euforianya lebih pecah lah. Sampai akhir ya. Sampai akhir. Kalau misalnya liga kan kayaknya ya udahlah bisa jadi tadi. Kayak sekarang nih gue sebagai penonton jujur-jujurnya kayak udah tahu nih siapa juaranya misalnya kayak gitu ya. Kalau Final Four kan bisa jadi nanti kesandung di semifinal atau apa gitu ya. Kira-kira pernah nggak sih lo dengar kabar atau nggak dengar alasan kenapa nggak ada Final Four? Ya mungkin buat lebih panjang ya, untuk pemain sih lebih panjang Bang durasi gaji atau kontraknya Bang. Karena durasi turnamennya tambah panjang. Kalau misalnya kayak di Liga Spanyol kan lebih panjang lagi. Udah klasemen terus diadu lagi. Jadi nggak usah dibagi jadi 2 dulu ya. Iya. Langsung aja jadi 1 terus udah klasemen 4-nya baru Final Four. Iya. Nah nggak pernah dengar alasan entah dari federasi apa mungkin dari broadcaster atau apa gitu yang ngebuat? Nggak pernah. Nggak ada selentingan yang beredar gitu aja? Nggak pernah. Nggak denger sih, mungkin udah sistem federasi udah kompak, mungkin maunya liga seperti bola mungkin kan. Klasemen aja. Tapi mungkin nggak sih masih berubah tahun depan? Ya mungkin aja Bang. Kalau misalnya emang dilihat lebih menjanjikan. Iya. Final Four. Sebenarnya dari segi bisnis lebih menjanjikan sih menurut gue kalau dari kacamata bisnis. Karena di Final Four-nya pasti tiket
laku banget itu. Karena yang akan ditunjukkan adalah pertandingan yang berkualitas gitu ya. Benar. Ya, jadi pertimbangan lah aja. Karena emang Final Four buat seorang pemain penting banget ya. Penting. Nah, selain tadi bahas sudah kompetisi nih, Ja. Kalau lo sendiri sebenarnya kan sekarang udah tahun kedua apa ketiga di Cosmo berarti ya? Ketiga. Tahun ketiga. Tahun lalu lu juga banyak gol ya, 10 apa 11 gitu ya kalau nggak salah ya. Berapa 12-13 gitu. 12-13 ya. Dengan Cosmo tahun lalu ada pemain asing ya? Iya, Pahit. Tahun ini nggak nggak ada. Nggak ada. Putaran kedua belum tahu ada atau nggak? Nggak ada juga. Oh, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ada beda nggak sih, Ja, main sama pemain asing atau nggak asing? Iya, kalau kayak Pahit kemarin sih ngaruh banget bang di Cosmo. Di skema Cosmo. permainan ngaruh banget. Skema permainan apalagi power play itu ngaruh banget Pahit. Sebagai tim papan atas kan gue bilang Cosmo tim papan atas ya. Yang nggak pakai pemain asing, sekarang menurut lu gimana? Sebenarnya kalau lengkap Cosmo juga menjanjikan bang dengan local pride-nya. Definisi lengkap tuh apa? Iya, kayak ada Andrew. Kan sekarang banyak yang cedera bang. Andrew, Ikrimah. Al-Fajri juga masih cedera. Tapi kalau lengkap bisa merepotin tim atas lah bang. Kayak BTS, Black Steel gitu. Ya? Iya. Karena local pride-nya bagus Cosmo. Itu emang apa ya? Apa memang sengaja dibentuk untuk semuanya lokal atau memang ada faktor lain? Misalnya faktor finansial kah atau apa gitu? Iya, mungkin bang. Mungkin finansial mungkin. Tapi kalau dari pelatih dari Bang Deha bilang ini udah cukup lah ya, nggak perlu pemain tambahan asing lagi. Iya, tapi setiap pelatih pasti butuh juga pemain asing bang. Karena ya tim papan atas udah ada 2 semua pemain asingnya kan. Oke, benar. Tapi ya? mungkin finansial mungkin. Salah satu alasannya. Iya. Tapi kan ada sponsor JNE itu. Iya. Tapi dengan local pride-nya Cosmo, iya sih. Mungkin udah cukup. Benar. Karena ya tadi Cosmo sejauh ini termasuk paling stabil juga lah. Kan kalau sekarang peringkat 4 berarti ya. Peringkat 4 sekarang. Sekarang peringkat 4 lah. Ya cukup stabil lah mainnya. Ya kalau yang peringkat 1, peringkat 2 mungkin ya kadang-kadang ya BTS baru kalah sekali kan BTS ya. BTS 2 kali kemarin lawan Pendekar. Oh iya, Pendekar kalah ya. Nah, maksudnya baru kalah beberapa kali lah gitu, dan Cosmo bisa mengimbangi di posisi keempat dengan pemain yang full lokal gitu kan udah keren banget ya menurut gue. Gitu. Nah, kalau kedepannya nih, lo ngeliat peta persaingan di futsal tahun ini ya, PFL tahun ini kan abis ini lanjut lagi liga setelah libur 2 bulan. Peta persaingannya gimana sih ya? Sekarang bang tim atas sama tim papan tengah papan bawah nggak bisa ditebak bang. Bener. Nggak bisa ditebak. Jadi kalau kayak dulu lu lawan apa, lawan tim ini udah menang lu. Sekarang nggak bisa ditebak. Kita lawan tim bawah juga kadang bisa kalah. Bener. Iya, apalagi sekarang kan futsal udah maju, pemain udah jago-jago sekarang bang. Jadi nggak bisa ketebak lah. Kalau dari segi pemain sendiri nih dari lu nih, ketika lo ngadepin tim papan atas sama tim papan bawah, ada bedanya nggak sih persiapan mental gitu? Kalau lawan tim papan atas sih ya mungkin lebih persiapannya bang. Kayak mungkin Black Steel, BTS kan, dengan pemain-pemain dia begitu, terus ada asingnya lagi. Tuh. Tapi ya Cosmo sih bang tetap masih bisa, walaupun dengan pride lokalnya, terus masih ada yang cedera. 2 pemainnya cedera kan, pemain baru dibeli Cosmo, ya masih kalahnya beda 1 gitu, masih wajar lah bang. Iya sih, ya menurut gue ya keren banget lah. Dan yang unik dari Cosmo sekarang adalah setiap Cosmo bermain dimanapun supporternya pasti ada. Iya, JNE-nya pasti ada. Berseragam. Supporternya dari JNE. Iya, kurirnya banyak. Bener. main di Pontianak ada, Surabaya ada, Jakarta jangan bilang lah, pokoknya pasti ada lah gitu ya. Itu ada ini nggak sih dari segi pemain ngerasa ada faktor yang membuat, gue disupport nih gitu. Walaupun supporternya supporter yang dari perusahaan, bukan supporter yang benar-benar supporter klubnya gitu. Iya. Dari pemain sendiri gimana sih? Iya, terbantu banget bang dengan adanya ya pasukan JNE. Terbantu banget. Walaupun ya tadi gue bilang bisa jadi emang dia datang ke situ diperintahkan sama bosnya. Mungkin. Tapi dari segi pemain kebantu banget bang. Berarti berterima kasih ya sama iya, mereka. Iya, berterima kasih banget mau datang ya. Karena memang ya nggak dipungkiri ya, di beberapa kota kadang-kadang dia punya
pendukung yang banyak. Tapi ketika main di kota lain, ya kan sekarang belum segila bola lah. Akhirnya orang berani away sampai luar kota kayak gitu. Tapi JNE konsisten, hampir setiap kota pasti ada yang dukung tuh. Iya, pasti ada JNE juga di setiap kota, Bang. Benar. Iya, karena emang kan ya dia di Indonesia ya. Iya. Nah, berbicara tentang Cosmo dan JNE misalnya, kolaborasi antara perusahaan swasta sama klub bola. Kan yang lain banyak ya, klub bola sama BUMN. Kalau itu kan banyak akhirnya pemainnya ditarik jadi karyawan. Kalau nggak salah pernah kerja juga berarti sebelumnya? Kerja ada, Bang, di anak perusahaan Antam. Nah, nanti kita bahas. Iya. Nah, di JNE sendiri sekarang swasta ada nggak sih tawaran sebagai pemain futsal yang disponsori klubnya oleh JNE, tawaran buat lanjut karir di JNE gitu ada nggak sih? Belum ada sih, Bang. Belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau di BUMN kan pernah ada tuh. Di BUMN kayak di PC kan ada elektrik dulu katanya mau ditawarin, tapi ya lu sama-sama tahu lah gitu ya. Nah, lu pernah di Antam? Pernah, anak Di perusahaan anak perusahaannya. Di Menara ya waktu itu ya? Iya, Menara Antam. Sama Seidan berarti. Seidan, Fandi. Banyak tuh anak-anak futsal di satu ya. Banyak. Yang masih sekarang siapa? Yang masih Seidan? Reza Arlian, Bang. Seidan udah enggak? Seidan udah enggak, udah pindah ke Papagi nih. Oh, ya kemarin terakhir ke sini dia nggak masuk, nggak ikut liga karena masih kerja. Masih kerja. Berarti berhenti kerjanya. Berhenti. Lu waktu itu berhenti karena sama kayak Seidan juga, Bang, disuruh pilih kerja apa futsal. Oh, kok? Kan maksud gua ketika perusahaan ngerekrut lu karena lu pemain futsal, harusnya udah tahu lah konsekuensinya. Iya. Nggak bisa suruh milih dong harusnya. Iya. Kan pertama kan direkturnya kan masih dekat, yang punya Antam FC, Abdul Sadat. Oh, jadi karena memang ada pergantian Direktur. Oh iya, IPC juga gitu sih sekarang. Iya. Jadi pas direktur baru, ya udah lu nggak bisa lagi kayak dulu. Lu mau futsal kerja. Disuruh pilih. Iya sih ya. Ya kayak sekarang akhirnya teman-teman IPC kan banyak yang ya harus milih lah benar-benar gitu ya. Mau pensiun dan fokus kerja atau masih lanjut di futsal gitu ya. Tapi waktu lu setahun waktu itu ya? 2 tahun? Di Antam. Hampir 3 tahun, Bang. Hampir 3 tahun. Enak gak sih maksudnya sebagai orang yang biasa di lapangan lari-larian teriak-teriakan terus tiba-tiba disuruh kerja di kantor di belakang meja? Enaknya kemarin kerja tuh pas lagi COVID, Bang. Futsal lagi vakum. Jadi tetap ada penghasilan, nggak dari futsal aja, dari kantor. Futsal kan vakum, Bang, nggak ada gaji. Untung kerja. Jadi masih ada penghasilan? Ada penghasilan, tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari bukan passion saya, Bang. Itu yang membuat lu berhenti juga? Iya, bukan passion. Jadi aku ikutin kata hati, passion aku bukan di sini. Ngapain aku paksain, ntar hasilnya juga jelek ke depannya, maksudnya nggak berkembang pasti di dunia pekerjaan. Jadi aku ikutin kata hati aja, passion main futsal. Udah aku cabut kerja, aku futsal. Daripada kerja kita mikirin futsal, Bang. Nonton liga, Bang, sambil kerja. Gitu ya, bener ya? Iya. Itu udah rahasia umum lah ya. Iya. Teman-teman yang di futsal kalau kerja pasti masih kepikiran, anjir abis ini gue pengen latihan nih, pengen apa gitu ya. Karena ya gak biasa di belakang meja itu. Tapi kalau suruh milih, gak sekarang deh, 3 tahun lagi. Kan sekarang lu udah kepala 3 nih, Jay. Ya kan ada umurnya lah. 3 tahun lagi ketika suruh milih, mau futsal atau mau kerja? Iya, kalau kerja yang jelas, Bang, kayak BUMN. Kalau kayak kemarin aja, kayak kalau aku di Antamnya bukan anak perusahaan, mungkin aku tinggalin futsal. Oke, karena ada jaminan. Ada jaminan BUMN. Tapi kalau masih anak perusahaan, belum ada jaminan yang kuat, Bang. Benar. Mending aku usaha. Oh iya, ada opsi untuk usaha. Tapi kalau 3 tahun kemudian ada tawaran, tadi kalau tawarannya ternyata jelas BUMN misalnya. Aku tinggalin futsal, Bang. Batel kemarin nawarin tuh. Buat Teli. Oh, Teli sempat nawarin, ada yang mau kerja nggak? Iya, Bank Indonesia, iya. Tapi ribet di BI kayaknya ya. Lebih susah lagi tuh. Kerja beneran ya? Kerja beneran itu. Nah, kalau misalnya, kan tadi gue bilang, pemain futsal ada umurnya. Mau sampai umur berapa sih lo main? Sekarang sih 30 mungkin, ya 6 tahun lagi lah, Bang, paling 6 lama. 6 tahun lagi. Kalau Bang J itu umur berapa sekarang ya? 37, 36? 38 kali. 38. Beliau kan yang paling senior berarti sekarang ya. Berarti lo kira-kira masih sanggup 6 tahun lagi lah ya. Iya. Itu kan. Syukur-syukur 7 tahun, Bang. Berarti emang masih ngejar, orang passion banget sama futsal nih. Kalau misalnya orang-orang kayak siapa misalnya, kayak BBS lah. Iya. Kan udah mikir, gue harus buka usaha, Bang. Kayaknya mulai umur kayak setahun 2 tahun lagi bisa jadi udah pensiun, jadi ini usaha. Lu masih yakin sampai 7 tahun ke depan, Jay? Yakin. Insya Allah yakin, Bang. Lu masih ngerasa fit dan masih ngerasa oke lah, gue masih bisa bersaing. Badan segini-gini doang soalnya, Bang. Iya. Badan segitu, gue makan dikit langsung gemuk gitu. Iya. Lu masih bisa merasa bersaing sama anak-anak muda sekarang yang... Iya, untuk berapa tahun ke depan ya masih yakin dan bisa bersaing lah, Bang.
di klub ya. Di klub. Tapi kalau untuk timnas kayaknya udah ya udahlah gitu ya. Timnas sudah kayak nggak prioritas lagi Bang. Udah ini aja kalau dipanggil timnas ya syukur-syukur, tapi hati ya udah kasih anak muda aja dah sekarang. Bener. Karena Ini udah bener regenerasi lah. ini yang kadang-kadang agak susah juga sih kadang-kadang ya. Buat ya bagus dia, maksud gue mindset lo ketika gue nggak dipanggil timnas nggak apa-apa, karena saatnya adik-adik yang lain buat regenerasi. Karena kalau misalnya waktu regenerasinya lo ambil nih misalnya 3 tahun ke depan lo masih masuk timnas dan konsisten di timnas, itu bisa jadi bukan hal yang baik juga, karena ada jatah yang buat anak-anak muda yang bisa berkembang akhirnya yang tertutup sama yang senior-senior masih ada gitu. Kalau menurut aku bener Bang sih, paling udah regenerasi sekarang. Oke. Jadi emang ya udahlah yang senior-senior legowo atau enggak ikhlas biar Iya paling 2-3 orang, paling 2-3 buat orang penyeimbang lah. ya. Iya. Karena emang iya sih kalau ngeliat komposisi timnas pasti ada 1-2 orang yang sekiranya dimasukin ke tim buat jadi penyeimbang karena faktor pengalaman, kedewasaan berpikir gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal regenerasi sekarang ya. Anak-anak muda sekarang yang kita sebut umurnya di bawah 25, 24 lah. Iya. Yang menurut lo masa depannya bakal cerah di futsal dan masih ya bakal lama lah gitu. Siapa kira-kira aja? Nama-nama siapa aja gitu? Banyak sih Bang yang di timnas. 3 nama misalnya yang teratas. Ya mungkin ya Dewa Rizky, Dewa. masih muda tahun 2001 kan. Ya kayak si Runtuh Boy lama lah Bang. Iya. Ya Runtuh Boy. Satu lagi paling Rio Pangestu. Iya, kalau emang ada Reza Gunawan sekarang kan di Cosmo lagi. Reza Gunawan lagi itu tuh kayak apa ya? Kayak tiba-tiba muncul, nama Reza Gunawan dan ya dan sekarang masih konsisten juga kan gitu. Satu tim sama lo juga ya. Dan lo ngerasa emang nih anak potensial banget. Nah, ngomong-ngomong soal pemain-pemain yang lain lah, kan futsal ya lo pasti kenal semua lah dan saling kenal sama-sama pemain pro-nya. Ya 80-90% kenal ya. Selama berkarir dari tahun 2011 sampai sekarang, siapa lawan yang paling susah lu hadapin personal ya? Boleh misalnya kiper yang paling susah lu jebolin, atau enggak mungkin anchor yang paling susah dilewatin gitu. Siapa aja? Suni aku Bang. Suni Rizky. Jadi kalau udah berada sama Suni kayaknya ya jago dia Bang, berat. Maksudnya berat untuk aku ngelewatin dia gitu. Padahal pernah satu tim ya? Iya, soalnya udah sama-sama tahu Bang. Oh iya, karena sama-sama tahu itu ya? Dari Pinky Boys sama dia, Pon bareng dia, Pamos bareng dia. Harusnya tahu lah. Mana kakinya panjang juga Bang. Iya, susah. Bener, harusnya tahu lah karena satu tim lah. Suni ini gerakannya begini nih, tapi masih sampai sekarang ya? Iya. Emang keren sih Suni sih, termasuk ya yang belakangan ini kan masih sering cedera ya beliau ya gitu ya. Iya. Nah tapi ya performa sih oke kok gitu. Oke. Kalau kiper siapa yang paling susah buat dibobo lah gitu. Kan lo sebagai seorang flank juga salah satu tugasnya bisa nyetak gol. Yang paling susah menurut lo, anjir nih kiper jago banget gitu. Kiper dari dulu sampai sekarang. Paling si Nazil Bang. Nazil Purnama. BTS dua-duanya tuh sekarang. Iya. Dulu sempat satu tim juga sama Nazil. Satu tim juga di BTS, ya di BTS aja. Nazil udah sempat kesini dia kemarin. Udah di sini juga dia. Jadi kalau kiper yang paling susah dijebol Nazil ya. Kalau paling anchor yang paling susah Suni. Dua orang itu ada di satu tim lagi sekarang ya. Iya. Kalau teman ya partner. Kan kalau kita di dunia futsal kadang-kadang suka udah tahu nih ini CS-nya sama sedia. Ya kayak PBS sama Saidan lah. Kalau lu ngerasa paling klop sama siapa? Yang paling tahu bola-bola lu lah. Dulu apa sekarang Bang? Kalau dulu dari dua sama Suni Bang. Sepanjang karir sama Suni berarti. Sama Suni. Sekarang sama Rizky Hana kiper. Oh, kiper Sikil ya. Iya, masih Sikil. Nah, kenapa? Kan kiper dia maksud gue. Iya. Iya nggak tahu sering set piece bareng sama lo atau kayak gimana gitu. Enggak, di luar lapangan nyambung aja sama dia Bang. Sekamar terus. Iya, bestie lah. Satu brand juga lagi sekarang kan. 3 tahun nih barengan terus sama dia. Oh iya. Kalau di luar kota ya tidur sekamar dulu sama Sikil. Itu kalau milih? Iya, milih. Kenapa Sikil yang lo pilih? Emang udah cocok lah Bang. Nyambung lah ya. Nyambung kalau ngobrol sama Sikil. Ya itulah bestie di dalam dan di luar lapangan ya. Gitu. Kalau di dunia futsal emang kayak gitu ya, pasti punya ya kecenderungan karena emang butuh kenyamanan juga ya. Gitu. Itu pemain-pemain yang kalau misalnya kita bikin dream team versi Reza Yamani sepanjang karir lu nih yang lu pernah main kan atau pernah lawan gitu, 5 orang
starter. Pemain Yang pemain Indonesia, futsal. Bang. Boleh Indonesia, boleh luar. Indonesia aja ya. Kalau luar Iya. takut terlalu pas lu pilih Ricardinho nanti. Iya. Indonesia deh, Indonesia. Kiper siapa? Kiper Rizkiana ya Bang, Sikil. Sikil, weh. Sikil. Bener-bener bestie lu nih, Kil. Iya. Gila. Lagi naik juga dia. Lagi naik sekarang. Oke, terus kalau anchor-nya? Anchor Suni. Ketebak sih ya. Lo sama Suni kayak Mas Suni sih orang pada respect sama beliau ya. Baik teman seangkatan, mungkin yang seniornya juga sama yang junior sekarang juga respect. Flanknya? Flank. Lo nggak boleh milih diri lo sendiri. Iya. Flank Iqbal Iskandar. Iqbal. Oke. Satu lagi? BBS. BBS, iya. Living legend ya. Iya. Pivotnya? Seidan. Itu emang dream team ya. Iya. Pada masanya. Dan Famos ya. Famos berarti. pernah satu tim juga kebarengan sama mereka Bang. Yang paling lu respect sama mereka yang tadi nama-nama lu sebut sama siapa aja? Yang menurut lu wah ini orang benar-benar menginspirasi gue banget lah gitu. Semuanya Bang, itu sangat ya respect sama mereka. Terinspirasi juga ya. Pemain-pemain lama tapi juga tetap konsisten. Iya. Kayak Suni, Iqbal. Panutan lah. Saidan juga udah mulai nih menantikan debut balik lagi nih. Gue penasaran nih beliau balik lagi nih. Karena waktu ngobrol di sini masih belum mutusin bakal balik atau enggak. Dan ternyata kan balik dan kita tunggu ya. Kayaknya besok main gak sih Fafa gitu? Main ya? Main Papa di Lampung. Di Lampung main ya. Nah kita lihat semoga beliau udah main dan kita ngeliat performanya kembali gitu. Nah kalau tadi pemain, sekarang kalau kita ngomongin pelatih ya, di dunia futsal kan lo udah ketemu banyak banget pelatih. Dari mulai lo sekolah, tarkaman, profesional, timnas. Siapa pelatih yang menurut lo, kita nggak bilang paling bagus, tapi paling berjasa dalam karir lo? Israkul Isah, terus Bang Muhyiddin, Bang Bonteng itu dulu di Pinky Boys. Yeah. Sama kalau pelatih asing Isam Bang, sampai Namo. 3 pelatih itu sih. Kenapa beliau dari 3 nama itu kan pasti kan ada yang kuat di teknik, ada yang kuat di motivasi atau apa gitu. Kenapa 3 nama itu yang lo bilang punya kalau peran? Israkul Isah, iya pertama kali ngajak ngerantau lewat Bang Aris tuh ke Bang Isa pelatihnya Bang. Oke, Bang Isa. Iya, Bang Isa. Kalau Muhyiddin di Pinky Boys Bang, awal mula karir mau bangkit lagi dari ngerantau ke ikut Pinky Boys. Muhyiddin pelatihnya kayak nge-support banget, dikasih jam main banyak, kayak ya percaya Bang Bonteng itu ya. Percaya. Karena terus udah kayak temen Bang. Oh iya. Iya. Karena buat orang rantau yang pertama kali mungkin keluar kota butuh banget tuh yang namanya dikasih kepercayaan ya. Iya. Gue udah jauh-jauh ngerantau nggak dikasih kepercayaan gitu. Ya kadang-kadang yang down juga gitu. Iya. Kalau dari Coach Isam? Coach Isam ya motivatornya bagus Bang. Jadi buat selain taktikal dia bisa memotivator diri pemain-pemain. Jadi motivasi dari beliau tuh keren ya. Iya, jadi buat kita wah gua nggak mau kalah nih. Jadi semangatnya ya second win-nya bertambah Bang. Benar, itu yang ngebuat Famos akhirnya juara waktu yang tadi lo bilang gitu. Nah kalau lo sendiri ada nggak sih niat buat jadi pelatih? Kan sekarang pemain-pemain futsal tuh udah banyak yang mulai karirnya sebagai pelatih ya. Dari lo sendiri nih ya pengalaman udah banyak lah gitu, nggak usah dibilang juara pernah, runner up pernah, gitu, timnas pernah, nggak ada niat buat ngelatih? Belum ada niat Bang. Tapi pernah kan ngelatih? Maksudnya ngelatih tim ya sekolah? SMA dulu Bang di Palembang. Oh waktu SMA justru? Enggak, ngelatih SMA, SMA di Palembang. Oh, oke. Terus setelah itu nggak pernah lagi? Nggak pernah. Kalau sekarang kan teman-teman udah mulai ngelatih pon nih, kayak Teli ngelatih pon, terus siapa lagi kemarin Bang Caca yang ngelatih pon nih, gitu. Ini belum ada. Akang udah ngelatih pon juga? Iya, Sumbar. Pon Sumbar. Nah, lu belum ada niat buat? Belum ada Bang. Kedepannya? Belum ada juga. Tapi ada? Belum kepikiran sih Bang, mau ngelatih. Nggak ada passion buat, kayaknya gua kan buat orang yang passion banget sama futsal, gua kayaknya sebisa mungkin akan tetap di dunia futsal gitu. Belum ada kepikiran? Belum ada. Tapi waktu ngelatih SMA lu enjoy gak waktu ngelatih itu? Ya enjoy, tapi kalau untuk jadi pelatih banget sih Bang, mungkin pengennya jadi asisten dulu Bang. Oke. Kalau langsung mau jadi pelatih, iya enggak. Tapi kalau gue lihat nih jujur ya, ngeliat dari lu
ya ada apa ya, ada aura-aura pelatih sih sebenarnya. Cocok lah buat jadi pelatih gitu. Dan bakal jadi pelatih yang mungkin ya disegani sama pemainnya gitu. Kalau gua ngeliatnya ya gitu. Tapi emang teman-teman pernah bilang kayak gitu nggak sih? Lu ngelatih aja gitu. Malahan teman-teman bilang udah aja nggak cocok ngelatih. Soalnya aku tipikal suka bercanda bang. Jadi Tapi kan pelatih juga banyak yang suka bercanda. iya, tapi kayaknya aduh gimana murid-muridnya nanti tawa mulu nggak ada segan-segannya. Tapi ya nggak tahu ya, kita nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan kalau misalnya emang akhirnya ngambil lisensi jadi pelatih, ya kita doakan juga sih. Pengennya sih ngambil lisensi paling untuk asisten dulu bang. Oke. Kalau langsung jadi pelatih nggak, mungkin asisten dulu udah dapat pelajaran, oh gini nih cara ngelatih yang benar, baru ngelatih. Kalau misalnya nggak ngelatih Nah, setelah pensiun sebagai pemain profesional, rencana lo apa aja? ya paling usaha sih bang. Usaha udah mulai ada Iya. bayangan mau Pengennya usaha sih kayak di Palembang kan belum ada, ya ada namanya di Palembang gitu bang. Betul. Jadi pengen usaha-usaha di Palembang gitu. balik kampung berarti. Iya. Kalau enggak tetap di sini tapi ada usaha di Palembang gitu. Oh ya, Ada yang ngejalanin. batu bara aja mau ini. Apa bang? Batu bara. Waduh jangan bang. Batu ginjal yang kayaknya. Janganlah, penyakit itulah. Tapi emang pengen usaha kayaknya ya. Atau usaha dicondet, minyak wangi gitu kan. Oh kalau condet udah terkenal minyak wangi bang. Emang lu Arab tapi ya? Yaman bang, turunan Oh Yaman. ya, Reza Yamani. Iya. Keturunan Yaman. Yaman. Ya makanya tinggal dicondet ya. Iya. Biar masih banyak teman-teman di sana ya gitu ya. Iya. Nah itu tadi kalau misalnya ya kuliner Arab juga banyak yang lagi berkembang aja ya. Bisa jadi ke arah situ juga ya. Bisa jadi juga pempek bang. Jadi kan orang taunya Yaman ini orang Palembang. Wow pempek enak. Oh Jadi, Yaman itu emang udah identik sama Palembang? enggak, maksudnya Iya lo nama nya. aku Gue pikir ya, orang Yamani enggak, orang Palembang gitu. enggak. Maksudnya aku kan orangnya tahu aku asli Palembang. Jadi Iya. kalau aku jual pempek apa makanan khas Palembang, kan pempek kan terkenal juga bang. Bener. Bukan di Palembang doang kan. Heeh. Pengennya sih ya usaha itu. Apa pempek YR gitu bang, Yamani Reza. Keren. Pempek Wongkito. Benar, bisa juga tuh. Iya. Iya karena ya pempek sih gua rasa makanan yang disukai banyak orang juga sih, walaupun bukan mungkin makanan daerah, tapi yang penikmatnya juga banyak banget. Di sini aja warung pempek banyak banget dan laku gitu. Iya. Nah nggak tahu ya nanti kedepannya gimana ya. Iya. Pokoknya selama futsal masih bisa, pemain futsal dulu gitu. Nanti baru pikirin kedepannya Iya. gimana gitu. Apa mungkin nanti punya klub? Iya. Punya klub. Jadi Amin. bos-bosan ya. Amin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal apa ya tadi, balik lagi ke industri. Sekarang kan lo disupport sama Mills berarti ya? Iya. Setelah sebelumnya ada 2 brand berarti yang lo kontrak aja ya? Seingat gua. Iya, Kalsi dulu. Kalsi sama Specs ya berarti ya. Nah, sekarang di Mills kan berarti teman-teman futsal di Mills juga banyak banget sekarang ya. Gitu. Lo pakai sepatu apa? Cyclops Radiant sekarang? Blast. Oh, Blast. Gimana? Maksud gua ketika ngerasa pakai sepatu itu pertama kali apa langsung cocok? Apa kayak gimana gitu? Di Mills udah pandangan pertama Blast, Bang. Blast langsung. Jadi udah pandangan pertama banget pakai ngelihat Blast. Wah, cocok nih pasti sama Blast. Blast tuh iklannya lu juga ya, Bang? Lu main di iklannya yang mana sih? Oh, enggak. Aku di X Club sama Paul. Yang Volta ya? Iya, Volta. Di Volta kemarin beliau. Tapi yang Radiant juga fotonya lu aja. Iya, X Club Radiance. Cyclops Radiant lu juga berarti ya. Tapi dengan banyaknya brand kan Mills baru nih. Di futsal juga lu baru tahun ini kan gitu. Dengan banyaknya brand yang ada di futsal sekarang, menurut lo gimana? Apakah bagus buat perkembangan futsal, buat pemain sendiri, dampaknya seperti apa? Ya sangat bagus Bang buat terutama buat pemain karena ada pemasukan selain di klub. Betul. Lo ngerasa lebih dihargai nggak sih? Ngerasa banget lebih dihargai. Karena sebagai pemain yang udah berjuang di lapangan, ada orang yang menghargai lo dengan memberikan apresiasi kontrak itu. Gimana? Mungkin lu pernah ngobrol nggak sama teman-teman? Kayaknya kalau dapat brand itu nggak ngincer uangnya aja, tapi memang ada ada apresiasi yang lo rasain itu. Pertama kali sih Bang emang nggak terlalu ngincer uangnya, di support seluruh pakaian, sepatu udah senang banget. Betul, tapi kan lo harus menghargai diri itu sendiri kan. Iya. Kan ya jangan jadi pemain yang udah deh gue mau dikasih sepatu juga udah seneng. Harusnya jangan menurut gue ya. Iya, soalnya itu zaman aku dulu di spek gitu Bang. Jadi pertama kali dikasih sponsor kontrak baju ya seluruh aparel lah Bang. Benar. Ya udah seneng Bang karena kan pertama dulu. kali. Iya, Dan tapi kesini udah kita nggak munafik lah Bang. Benar. Harus cari pemasukan lain selain di klub. Dan sahaja menurut gue sih ya, ketika lo bilang
gue pengen digaji sekian karena ya lu punya performa gitu dan udah punya pengaruh juga gitu sama dunia futsal. Jadi menurut gue ya sah-sah aja ketika emang ada brand yang gue kontrak tuh segini ya gitu dan lu ngerasa boleh nggak dinaikin lagi gitu misalnya kayak gitu sah-sah aja sih ya. Iya. Walaupun emang tadi lu bilang di teman-teman semuanya pada bilang bahwa bukan uang yang utama kali ya. Iya, tapi sih Bang, itu kalau yang baru pertama kali dikontrak aparel dia cari dikasih aparel aja udah seneng kan. Tapi kalau kesini udah lama di futsal terus nama udah besar di futsal ya nggak munafik harus cari duit. Benar. Lu kenapa yakin sama Mills? Kan Mills baru tahun kedua punya sepatu. Ngelihat Mills sih bahkan berkembang pesat Bang. Yakin Mills akan berkembang pesat ke depannya. Cosmo itu siapa? Sikil duluan berarti? Sikil, si Oman. Iya. Nah, sama lu ya, berarti bertiga. Di Cosmo yang Mills ya. Tapi kalau ngeliat sekarang buset deh. Ngaco nih Mills buat invasi di futsalnya. Iya. Parah banget. Dia sekarang udah bisa ngimbangin Ortus sama Specs juga jadinya. Berarti jor-joran betul gitu. Ya mau gak mau ya kalau misalnya mau bersaing ya. Iya. Nah tadi balik lagi, menurut lo banyaknya brand ini punya dampak positif buat pemain atau mungkin ya udah cukup segini dulu nggak usah ada brand lain gitu? Ya lebih banyak brand lebih bagus Bang. Banyak pilihan. Terus ya kalau untuk masalah harga ya bersaing. Bener. Iya. Sepakat sih gua karena ya tadi pemain perlu dihargai. Iya. Dan layak untuk dihargai aja ya. Oh dia brand ini ngargain gua lebih besar ya mungkin pilihannya ke situ. Tapi lo ada rasa tanggung jawab gak sih? Mungkin ketika dikontrak lu pernah mikir gak sih atau kan teman-teman yang lain lah, wah gue udah dikontrak sama brand nih, gue harus ngasih performa terbaik, nunjukin attitude gue di lapangan seperti apa gitu. Malah lebih bersemangat Bang, kalau kita dikontrak sponsor, malah motivasi lebih, kalau gue main kurang bagus, ya nama sponsor juga ntar yang redup lah Bang. Jadi malah dapat sponsor nambah motivasi buat kita. Benar. Jadi emang hadirnya sponsor buat diri seorang pemain itu penting dan berpengaruh banget. Pengaruh. Gitu. Gila emang banyak banget nih cerita yang kita udah dapat dari seorang Eza Yamani, pemain asal Palembang dan satu-satunya pemain asli Palembang ya. Yang udah bisa menembus di timnas futsal sampai sekarang. Ya kalau ngomong asal daerah lu lagi di Palembang, ngeliat kondisi Palembang sekarang, lu pengen gak sih maksudnya gue pengen nih majuin futsal di Palembang gitu? Pengen banget malah Bang. Kalau misalnya ada satu tim aja bos-bosan yang berani jor-joran, bos-bosan yang investasi untuk futsal di Palembang, gue pengen balik ke Palembang Bang, pengen bela daerah gue sendiri. Tanah kelahiran. Maaf kalau walaupun harganya di bawah tawaran yang lain. Iya mungkin Bang, tetap pengen balik ke Palembang. Gokil. Pengen sekali lah Bang, selama main futsal nggak pernah bela. Dulu sempat ya soalnya udah lama banget 2011 kan. Pengennya sekarang sih bisa main di Palembang, ada klub di Palembang, terus iya mungkin jadi kapten di Palembang, ngajakin anak-anak muda. Bener. Yuk kita bangkitin futsal Palembang, walaupun mau kalah mau menang di liga nggak apa-apa, yang penting gua bela daerah kelahiran gua. Keren ya. Gila nih seorang anak asli Palembang yang walaupun lu sekarang ngerantau tapi kan darah lu tetap darah cukup pempek kan. Cukup pempek Bang, asli. Darahnya dari cukup pempek nih gitu. Nah, pesan buat teman-teman futsal yang mungkin baru mulai berkarir atau lagi berkarir, khususnya anak-anak Palembang deh. Gitu. Kira-kira apa yang mau lu sampein? Boleh ke kamera sini aja. Lu ngomong mau pakai bahasa Palembang juga pacak lah. Ini untuk seluruh Indonesia boleh atau untuk Palembang juga mungkin untuk budak-budak Palembang kalau gitu. Iya untuk budak-budak Palembang tetap semangat, percaya diri, yang jelas jangan takut ngerantau, yakin biar rezeki, percaya sama Allah, semoga bisa jadi pemain di Liga Futsal Profesional. Intinya jangan takut ngerantau Oke. Keren nih pesan teman-teman Palembang nih. Nah kalau misalnya buat anak-anak futsal keseluruhan kan lu punya fans banyak lah gitu ya, apa pesan buat mereka supaya tetap bisa bertahan kali ya, berkarya dan bertahan di futsal gitu. Apa sih tipsnya selain tadi kan lu udah cerita bahwa jaga kondisi, restu orang tua gitu. Apalagi ya yang kira-kira pesan untuk mereka gitu ketika udah masuk ke dunia futsal,
apakah bangun jaringan, terus baik-baik sama senior, terus baik-baik sama bos atau apa gitu? Ya yang pertama jangan ya malas latihan lah bang, bersungguh latihan insya Allah ada jalannya. Terus yang kedua minta doa restu orang tua, itu paling penting. Paling penting ya. Paling penting itu. Insya Allah ke depan jalannya lancar karena doa dan restu orang tua. Keren, iya sih. Karena kalau gue berangkat kalau misalnya kemana keluar kota gitu nggak pamitan sama orang tua aja gelisah bawahnya gitu ya. Karena emang orang tua ya nomor 1 lah ya. Jadi Iya. nomor 2 setelah Tuhan jadi. Iya. Oke Ja, sebelum kita tutup Ja, apa hal yang masih lo kejar di futsal yang belum lo capai sampai saat ini? Pengennya sih bang main di luar. Main di luar. Luar negeri. Ya mungkin setahun aja main di luar negeri udah. Yang penting udah kecapaian lah cita-cita. Negara mana incernya? Kayaknya negara Arab bang. Apa Qatar, apa Abu Dhabi. Ini lucu nih, ini lucu. Iya. Dulu BBS ke Cina, sekarang Iya. ada teman-teman si Anca di Malaysia. Iya. Kemarin Sani, Bagir ke Thailand. Kenapa lo pengen di Arab? Pengen di Arab biar umroh terus bang. Iya. Bener juga ya. Di mana? Di Qatar, Iya di Qatar atau di Bahrain. Arab Saudi. di Arab gitu ya. Tapi pernah ada ini gak sih, Ja? Entah tawaran kah atau mungkin usaha buat lo main di luar negeri sana? Belum ada sih bang. Tapi kalau ada pengen nih. Pengen. Alasannya biar sering-sering umroh gitu. Kalau di Arab iya bang. Alasan yang lucu ya. Biar sering-sering umroh. Tapi kalau misalnya ya kalau di Timur Tengah ada beberapa yang bagus lah, Iran bagus kan Iya. liganya. Kalau yang lain kan ya masih sorry ya biasa-biasa aja. Kenapa milih di sana? Uzbek juga bagus. Uzbek. Ya kenapa milih di negara yang maaf mungkin notabene futsalnya masih belum terlalu baik lah gitu. Gak apa-apa bang. Yang pertama ya Pengalaman. terus pengen banget emang ke negara-negara Arab. Bahasa gimana bahasa? Bahasa ya tinggal belajar aja di sana bang. Ana ente aja udah. Muka Arab pas ditegur ismuka gitu. Iya. Bingung jawabnya ntar le. Ya oke deh. Pokoknya intinya apapun yang lu cita-citakan, mau nanti berkarir di luar kira-kira atau nanti mau entah ya tadi comeback timnas udah bukan nggak berharap, udah biar yang muda-muda entah juara PFL atau apapun, kita doakan semoga semua usaha bersama lancar. Amin. Bisa jadi apa ya karir lo di futsal lama juga, bisa 7-8 tahun atau 10 tahun ke depan. Sponsor masih nempel terus ya. Amin bang. Terus juga teman-teman di sekitar kita masih baik-baik sama kita. Amin. Keluarga harmonis, aman gitu kan. Amin. Dan sehat selalu, itu yang penting aja ya. Sekali lagi makasih banget buat Reza Yamani udah mau mampir di Top Score. Nanti mungkin semoga silaturahmi kita panjang aja ya. Amin. Oke. Sukses selalu Ja buat Oja. Siap bang. Oke. Sama-sama. Makasih banyak ya Ja udah mau mampir di Top Score. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu aja Tops, ngobrol-ngobrol kita sama anak Palembang satu-satunya yang sampai saat ini bisa nembus ke timnas futsal gitu. Kita tungguin teman-teman Palembang lainnya nih yang bisa menembus timnas futsal mengikuti jejak seorang Reza Yamani. Jangan lupa subscribe channelnya Top Score TV dan juga follow Instagramnya Yamani Reza 11 ya. 11 artinya apa sih? Gak ada sih bang. Kenapa milih nomor 11? Dulu lihat Neymar di Barca bang. Oh Neymar jadinya. Nomor 11 kalau nggak salah. Akhirnya sekarang 11 mulu ya. Iya. Gitu. Nah dari tahun karir juga 2011 awal mulanya. Gila. Nilai tanggal 11 mungkin. Oh enggak, bukan tanggal lahir bukan 11. Enggak, 15 malah. Tapi 11 dipilih. Semoga lebih dari 11 tahun karirnya. Amin. Oke, makasih banyak Tops. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?